Oke, siap-siap. Karena sistem keadilan di Indonesia ini akan mengalami sebuah pergeseran yang sangat besar. Ada sebuah kitab undang-undang baru yang akan menulis ulang aturan main penegakan hukum di negara kita. Nah, apa artinya ini buat kita semua? Yuk, kita bedah bareng-bareng. Begini, ini bukan cuma isu hukum yang abstrak dan jelimet ya. Ini menyangkut hak-hak dasar Anda, hak-hak kita sebagai warga negara. Jadi pertanyaannya simpel aja, gimana persisnya perubahan ini bakal ngaruh ke hidup kita? Nah, mari kita cari tahu sama-sama. Coba deh, tandai kalender Anda. Tanggal 2 Januari 2026. Mulai hari itu, sebuah aturan baru yang namanya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau kita singkat saja KUHAP akan resmi berlaku. Dan ini, percayalah, akan mengubah banyak sekali hal. Dan kalau kita kupas lebih dalam, inti dari semua perubahan ini sebenarnya adalah soal tarik-menarik antara dua kepentingan besar. Di satu sisi, ada kekuasaan negara untuk memberantas kejahatan. Di sisi lain, ada hak dan kebebasan kita sebagai individu. Disinilah letak perdebatannya. Oke, kita mulai dari bagian pertama yang paling sering dibicarakan, perluasan wewenang. Jadi, apakah KUHP baru ini benar-benar memberikan kekuatan yang lebih besar kepada aparat penegak hukum? Nah, perubahan pertama ini fundamental banget. Dulu, di tahap paling awal yang namanya penyelidikan, aparat sama sekali nggak boleh melakukan tindakan paksa. Sekarang, aturan baru mengizinkan penangkapan, penggeledahan, bahkan penahanan, meskipun buktinya belum cukup kuat. Bisa bayangin kan? Makanya para kritikus khawatir ini bisa membuka celah untuk tindakan yang sewenang-wenang. Lanjut, sekarang soal struktur komando, atau gampangnya siapa bosnya. Aturan baru ini menempatkan semua penyidik, ya semua, termasuk dari lembaga kuat seperti KPK dan BNN, itu di bawah koordinasi Polri. Ini langsung memicu perdebatan. Apakah ini artinya independensi lembaga-lembaga tadi jadi berkurang? Penyadapan. Wah, ini isu yang sangat sensitif. Aturan baru ini memang mengaturnya, tapi banyak yang bertanya, siapa yang mengawasi? Tanpa adanya persetujuan wajib dari pengadilan, ada kekhawatiran besar kalau alat ini bisa disalahgunakan dan melanggar privasi kita semua. Di dalam KUHP baru, ada satu istilah kunci yang harus kita perhatikan banget, keadaan mendesak. Ini semacam kartu sakti yang ngasih aparat wewenang buat melewati prosedur normal dalam situasi-situasi tertentu yang dianggap, yaitu, mendesak. Dan ya, disinilah letak masalahnya menurut sorotan dari masyarakat sipil. Karena nggak ada batasan yang jelas dan ketat soal apa itu keadaan mendesak, frase ini dikhawatirkan bisa jadi semacam pasal karet, bisa ditarik ulur untuk membenarkan tindakan apapun. Sekarang, kita coba geser ke bagian kedua. Kita akan lihat gimana KUHP baru ini memperkenalkan mekanisme keadilan yang lain. Apakah ini sebuah terobosan baru? Atau jangan-jangan malah jadi jalan pintas yang penuh resiko? Salah satu inovasi terbesar dalam KUHP baru adalah konsep yang namanya keadilan restoratif. Idenya sederhana, mencoba menyelesaikan perkara di luar pengadilan dengan fokus utamanya pada perdamaian dan pemulihan, bukan sekedar hukuman. Cara kerjanya kira-kira begini. Setelah ada tindak pidana, pihak-pihak yang terlibat bisa sepakat untuk mediasi. Kalau tercapai kesepakatan damai di antara mereka, ya udah, kasusnya bisa dianggap selesai tanpa harus lewat proses persidangan yang panjang dan melelahkan. Nah, di sini ada dua sisi mata orang. Di satu sisi, tujuannya mulia banget, rekonsiliasi. Tapi di sisi lain, ada resiko yang sangat nyata. Gimana kalau ada ketidakseimbangan kekuatan antara korban dan pelaku? Bisa saja kan, korban merasa tertekan untuk menerima perdamaian, dan akhirnya pelaku yang lebih kuat bisa lolos dari tanggung jawab pidananya. Oke, kita beralih ke aturan pembuktian lain yang juga cukup kontroversial. Jadi KUHP baru ini secara spesifik membatasi penyitaan alat bukti paksa, itu utamanya hanya dari tersangka. Artinya apa? Pihak lain seperti saksi misalnya, nggak bisa lagi jadi target penyitaan. Nah, dampaknya bisa besar. Nah, di sini kita bisa lihat dampaknya dengan jelas. Untuk kasus pencurian biasa, bukti kan biasanya ada di tangan tersangka, jadi mungkin nggak banyak perubahan. Tapi coba bayangkan kasus korupsi. Bukti kuncinya seringkali justru disembunyikan oleh pihak ketiga. Kalau aturannya cuma boleh menyita dari tersangka, gimana cara membuktikannya? Ini yang bikin banyak pihak khawatir, pemberantasan korupsi bisa jadi lumpuh. Setelah tadi kita bahas pasal per pasal, coba yuk kita mundur sedikit dan lihat gambaran besarnya. Apa saja sih kekhawatiran struktural yang dianggap oleh para kritikus terhadap KUHP baru ini secara keseluruhan? Kalau kita rangkum, inilah poin-poin utamanya. Tindakan paksa bisa dilakukan sebelum ada bukti yang kuat, kontrol dari hakim dianggap kurang, standar untuk teknik investigasi yang kuat juga masih abu-abu, dan yang paling penting, semua ini berpotensi melemahkan prinsip dasar praduga tak bersalah,
Ujung-ujungnya, ini soal keseimbangan kekuasaan dalam sistem peradilan kita. Jadi, ya, pada akhirnya kita kembali ke pertanyaan fundamental ini. Di mana kita harus menarik garis batas antara kebutuhan negara akan penegakan hukum yang efisien dan keharusan untuk melindungi hak-hak setiap warga negaranya. Kalau kita letakkan di atas timbangan, di satu sisi ada kritik publik yang keras bilang kalau KUHP ini melemahkan perlindungan HAM dan bisa menciptakan risiko kesewenang-wenangan. Tapi di sisi lain, pemerintah berargumen bahwa perubahan ini perlu untuk modernisasi, efisiensi, dan harmonisasi hukum. Keduanya adalah argumen yang sama-sama perlu kita pertimbangkan dengan serius. Jadi inilah pertanyaan untuk kita renungkan bersama. KUHP baru ini akan segera menjadi kenyataan. Pertanyaannya bukan lagi apakah akan berubah, tapi bagaimana kita memastikan bahwa efisiensi penegakan hukum tidak mengorbankan keadilan dan perlindungan hak asasi. Jadi menurut Anda, di mana seharusnya garis batas itu ditarik?